Iya, padahal kalau Mega nih sebagai komika perempuan ada acara nih, nggak ada komika perempuan, ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Heeh. Emang nggak ada kali gitu. Ya memang nggak ada kali yang cocok gitu, yang lucu Iya. ya. Dia emang jelek. Dia datang temen saya, itu siapa bun? Teman bunda namanya Tobi. Kok Om Tobi mukanya kayak siput? Maksud saya itu mulutnya asbun banget. Jadi bahaya kalau dia bangun Untung ada tidur, polisi. untung tidur. Kayak anak lo. Nah, anak saya cuma teriak-teriak hidup Jokowi doang. Lebih bahaya itu. Oke, ketemu lagi dengan Seminot Slimboy dan Rindra Danantara di Talk of Life. Tepuk tangan dulu. Kali ini menghadirkan seorang yang sering membuat kontroversi. Nih. Sobat polisi. Sobat polisi. Mega Salsabila. Halo. Halo. Apa kabar abang-abangku? Luar biasa. Alhamdulillah. Dari stand up Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten. Kayaknya waktu gua presiden belum ada itu. Oh iya belum ada. Belum. Baru pas kapan? Pas awe. Kayaknya pas awe ya? Oh iya. Iya. Stand up ini udah 15 tahun ya? Udah 15 tahun. Oh Kaptang 12 tahun. Udah berarti Udah. Gua 12. udah jadi. Tapi sebenarnya dulu lebih banyak ke BTS ya. Orang BTS masih gabung-gabung ke BTS kali ya. Oh iya emang ada 4 sih di Tangerang. Ya kan Tangsel, BTS udah bubar ya. dulu enggak diganti nama jadi Kota. Stand Up Tangerang, Kota Tangerang. Nah ini yang kabupaten, berarti sampai ke 3 raksasa. Iya betul, Balaraja. jauh. Jauh. Dia mah nggak tahu dia mah. Lu tahu Balaraja? Taunya BTS doang. Dulu pernah mampir ke BTS. Biasa, kalau old money mah nggak main-main ke sana, men. Apa? Kan sekarang jadi tahu. Jadi tahu. Iya. Coba ada orang bikin Kementerian Kegelapan dukung 02 terus nggak pakai red card buat apa coba? Passion. Gak pakai red. Nggak pakai red Kok card. bisa dukung 02 gak pakai red? Passion. Ya itu kan maksudnya buat apa gitu? Kan Iya. udah dijelasin tujuannya. Iya justru itulah. Iya. Kalau nggak Tujuannya apa, Bang? Tujuannya itu untuk mengawal Indonesia Emas 2045 tapi hijriah. Tapi jadi ya. Iya. Jadi memang kalau bagi kami itu, aku pribadi tuh percaya Indonesia tuh bisa maju tapi harus hancur dulu. Harus masuk ke kegelapan dulu. Nah, kami nganterin ke kegelapannya. Masalah bisa bangkit atau enggak itu soal nanti. Kami cuma nganterin ke situ aja. Oh gitu. dan hari ini kita udah kedatangan Mega nih. Iya, Mega. Nah sebelum yang viral terakhir ternyata Mega sebelumnya juga udah pernah disamperin ya. Ini kita ngomong nanti kasus yang terakhir ya. Sebelum yang kasus terakhir ini pernah disamperin juga ya. Pernah sama Dukcapil Kabupaten Tangerang. Nah itu gara-gara apa nih? Lu bikin masalah mulu. Sama video satir juga, cuman mungkin karena video satir itu kan nggak bisa dijelasin ya abang ya. Iya. Kalau dijelasin kan jadinya nggak lucu. nggak satir lagi. Iya. Tapi kalau nggak dijelasin tuh sering kali dimaknai salah gitu. Kontennya apa nih yang pertama? Yang pertama itu nyindir aja kayak buat lu orang-orang Kabupaten Tangerang yang mau ngurus birokrasi minimal banget lu harus izin kerja 1 minggu. Ya. Karena kalau sehari nggak mungkin cepet selesai, lu diputer-puter gitu-gitu dulu. Terus itu ternyata FYP di kabupaten. Oh jadi sebenarnya kritik terhadap kinerja Pemda, pelayanan publik ya. Birokrasinya. Artinya kerjanya lelet lo gitu ya. Dulu Mega pernah ngurus apa sampai bisa punya perasaan seperti itu? Ngurus berkas anak. Berkas anak. Berkas anak tuh sampai bertahun-tahun, lama banget. Bertahun-tahun. Iya. Oh. Jadi harus di follow up terus ntar kerja lupa follow up lagi gitu. Tapi akhirnya keluar setelah bertahun-tahun itu atau nggak keluar juga? Akhirnya pas video itu tayang nggak sampai 24 jam mereka ke rumah. Oh, gitu. Dan dibantu diurusin dalam sehari, besoknya udah kelar. Oh, Masa berarti harus begini gitu loh. Berarti kalau mau bisa kan sebenarnya kan? Bisa kan. Iya. Tapi itu kayak harus begini dulu baru dikerjain gitu. No viral no justice itu kenyataan ya bagi Mega mas sesuatu yang sudah dirasakan beneran. Betul. Artinya sebenarnya itu bikin konten tuh berdasarkan keresahan pribadi. Ini gua kok nggak selesai. Jadi kalau lu mau bikin perizinan minimal lu cuti seminggu gitu aja sebenarnya. Gitu Terus aja. viral Didatengin Dukcapil, terus diberesin berkasnya dalam sehari, terus minta take down. Oh. Tapi enggak aku take down. diberesin tetap. Diberesin Jadi tetep. videonya sekarang kalau mau kita scroll masih ada. Masih ada. Diintimidasi nggak di
Enggak sih, cuman ditanya kenapa Mbak kok bikin video gitu. Ya orang yang ngerasain kayak gitu. Iya, kan nggak dibuat-buat itu sebenarnya kan. Iya. Terus ya udah kita bantu beresin. Setelah beres, boleh nggak Mbak videonya di take down? udah dibantuin nggak di take down lagi. Loh, tapi kan nggak sebanding Mas Em sama nunggunya. Tapi nggak ada intimidasi ya, nggak ada. Ngomongnya baik-baik lah. Baik-baik. Oh. Itu sampai kepala Dukcapil ya yang datang, atau level apa yang datang ke rumah Mega? Jadi orang-orang Dukcapil itu datang atas perintah Wakil Bupati. Wah. Dan Wakil Bupatinya nge-DM langsung. Waduh. Bilang maaf ya Mbak, kita terima kritikan Mbak, semoga kita lebih baik lagi. Itu DM ke saya. DM ke akun lain salah sendiri gitu. Oh gitu. Jadi ada dua versi Oh. si Wakil Bupati ini. Salah sendiri maksudnya salah sendiri Mega gitu. Iya, salah sendiri, RT RW bukan tanggung jawab kami gitu-gitu. Kadang kan diputer-puterin tuh. Nah, kok bisa tahu DM ke satu lagi? Kok bisa bocor? Jadi ada akun namanya Tangerang Express. Dia tuh DM-DM sama si Wakil Bupati itu. Sama dia screenshot, di-upload, saya screenshot dulu di sebelum dia take down. Terus saya bandingin dengan DM Wakil Bupati ini ke saya. Yang satu bilang, "Oke, terima kasih atas kritikannya." Yang satu bilang salah sendiri. Jadi ada dua versi nih. Viral lagi. Viral lagi nih. Yang dia yang asli yang mana nih, nggak tahu. Nah, tapi kan maksudnya sekarang followernya Mega di Instagram udah gede banget kan, 200 ribuan. Baru 200.000. Udah gede. Di TikTok main juga. TikTok enggak. Jadi kalau di TikTok muncul tuh orang lain yang clipper ya. Iya, Clipper. Udah jarang main TikTok dari Covid apa ya? Iya bener. Jadi kan kadang yang viral di TikTok tuh berarti bukan Mega yang upload ya. Bukan. Dan selalu kan pasti ada yang upload kan. Iya, pasti kan. Apalagi yang terakhir ya. Iya, banyak ya Allah. Baru masuk yang terakhir. Nah ini ya, disclaimer teman-teman. Jadi kabinet bayangin 8 Agustus. Kami udah lebih dulu mengontak Mega. Sebelum viral. Sebelum Polda. Sebelum Polda. Jadi bener ya, ya Betul. true story. Artinya kita nggak mendompleng viralitasnya Mega gitu. Jadi kita udah deal dulu, udah deal angkanya juga, udah DP juga. Nggak tahu juga bakal viral. Iya, itu terima kasih Mega. Jadi Iya. Nah, kami nggak dari roster yang ada ini kira-kira mana ya yang akan dipanggil Polda gitu nggak? Nggak ada. nah tiba-tiba kemarin viral tuh yang kasus 74 kg ditemukan di Rumah. di Cipete atau di rumah yang 74 Di rumah Sentul. Di rumah Sentul ya. Pokoknya ada hubungannya dengan Jampitsus. Tiba-tiba Mega bikin konten satir lagi, mohon maaf. Gimana sih tiba narasinya tuh? Jadi aku tuh kayak muak denger ada orang bilang, iya itu rumah saya tapi duit itu bukan punya saya gitu. Iya. Kayak ngapain orang nyimpen duit di rumah orang gak sih Bang? Iya, Mending iya. di bank atau di mana yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Akhirnya karena gak masuk akal bikin lah. Karena dia gak akuin. Teman-teman maaf ya sudah bikin kegaduhan, itu uang saya, warisan dari kakek buyut saya titipin soalnya biar nggak ada yang minjem. Polisi percaya itu duit saya. Nah ini gini ya, kalau masyarakat biasa yang percaya, gue sih masih mewajarkan ya. Oke. Ini kan polisi yang harusnya kita lebih wajar lagi. Oh ternyata sama. Ternyata lebih. Iya. Tapi aku nggak kaget. Kenapa? Karena BDNS gabus aja nggak bisa. Iya. Jadi Bener ya, kayak sewajarnya ya udah gitu begitu. Datang. Jam Malam-malam kan itu. Jam berapa tuh? Jam 3 Subuh. Pas lagi ada pildun nggak itu? Iya lagi ada bola. Oh. Kamu tidur atau lagi nonton bola? Lagi nulis buku. Oh, malam yang nanti itu. kita bahas. Jadi Iya. pokoknya subuh-subuh ya. Subuh-subuh. Udah kayak G30S aja. Iya benar. Jemput. Aku kira itu ini Bang, curanmor. Oh. Karena baru pindah rumah. Oh. Terus warga setempat bilang hati-hati motor. Masukin, dan aku bandel nggak pernah masukin, tapi aku kasih alarm GPS segala macam gitu. Iya, Terus pas malam itu bunyi tuh motor. Tetetet, aku keluar, ngapain lu Bang? Ternyata udah banyak orang. Seragam. Di rumah nggak seragam. Terus aku videoin karena aku gemeter, ngapain nih ada Takut orang ya? banyak. Iya, takutnya dia ranmor gitu. Terus, Udah mikir ini soal video gua nih, belum mikir ke situ. enggak. Belum mikir ke situ. Aku mikirnya malah motor. Terus Terus ini rame amat orang mau maling motor ya. ada berapa orang?
oh banyak, terus mataku rabun nggak kelihatan juga, tapi banyak kayak orang-orang gitu. Terus aku bilang mau ngapain, mau ngobrol sebentar nih, ada RT-nya kok, katanya Pak RT. Karena Pak RT ikut di rombongan itu. iya ikut, tapi karena mataku rabun aku nggak lihat RT-nya di mana. Terus aku pikir itu modus. Wah nggak Modus mungkin nih, penipuan, iya ya. nggak mungkin nih gue buka pintu mati nih gue nih gitu. Terus Aku diem di kamar, aku tutup lagi, dia tetap manggil-manggil tuh. Aduh gimana ya, Assalamualaikum atau Mega gimana? Mbak gitu, mau ngomong aja sebentar Mbak sebentar gitu. Terus ya Kenapa bentar ganti baju dulu, aku bilang gitu, padahal aku nelponin nyari teman polisi gitu. Cari semua orang, mungkin udah pada tidur ya, Nggak ada yang ngangkat. ada yang ngangkat. Aduh gua ngapain nih, kalau gua kenapa-napa gue cuma sendiri. Akhirnya aku live Instagram lah, biar seenggaknya kalau gua kenapa-napa ada yang Iya, tahu yang dah tahu, iya. gitu. Ya udah tuh sambil live, pas buka pintu polisinya ternyata udah orang yang viral juga. Namanya Bang Jack, polisi Jatanras. Gitu. Jadi netizen tahu, itu mah Bang Jack gitu. Artinya valid lah itu polisi. Valid. Artinya lu udah mulai oke lah, ini benar. Terus Saya tanya, karena saya pastiin ini dari mana Pak? Dari Jatanras Polda Metro. sambil live itu atau udah sambil dimatiin? live, tapi di ngadep ke aku gitu. Ngadep terus, ke aku, tapi nggak ke muka, sepegang-pegangnya deh karena gemeter. Terus oh iya silakan, ada apa ya? Terus dia minta maaf, sorry ya jam segini. Iya nih jam segini banget Bang, kayak nggak ada waktu lain, kayak orang kesel gitu, kayak kenapa sih harus jam segini gitu. Terus ya nih saya minta maaf, saya cuma mau mastiin itu duit Mbak Mega beneran apa bukan. Ya goblok banget sih. Terus aku ketawa, tadinya tegang jadi ketawa. Kayak Bapak percaya itu duit saya Pak, saya aja nggak percaya Pak itu duit saya gitu. Terus iya gue juga nggak percaya. Lah kenapa datang? Tapi ada surat perintahnya? Ada, saya tanya kan, saya detail kayak ini ada surat perintahnya nggak? Kenapa saya bisa didatangin? Jadi itu kan videonya belum ada 24 jam Bang. Ternyata banyak orang yang percaya juga di komentarnya. Jadi mereka Pantas polisi nggak kehabisan anggota ya. Yang percaya banyak. Terus jadi mereka ingin memastikan, karena ini tuh belum ada tersangka juga nih kasusnya. Gitu. terus ada orang yang aku, oh ini berarti potensial suspek. Oh iya. Goblok. Memastikan. Goblok lo. kayak kamu beneran ini konten apa bukan? Dia konten, kataku. Lagian kalau itu beneran punya aku nggak bakal aku akuin. Iyalah, gila apa? Iya. Nggak bakal aku ngomong di ini media kalau itu duitku gitu. Jadi dia dapat surat tugas ditunjukin. Ditunjukin. Dari mana tuh? Dari Polda Metro. Buset. kayak rampok dah Bang pokoknya. Kayak banyak orang, terus Jatanras lagi itu. Mega tuh tinggal di rumah sama siapa sih? Sama ibu? Sama anak-anak. Ada berapa anak? 3. Ibu nggak beda Ibu lagi? udah nggak ada. Oh, yang waktu itu foto itu berarti itu almarhum ya? Almarhum. Buset. Janda 3 anak didatangin polisi. Segitu Ya banyak. pasti. Ya paham lah pas pertama kali deg-degan kan. Iya. Deg-degan pasti. Siapa yang ini? Terus ternyata. Terus disuruh take down nggak? Nggak disuruh take down. Aku tanya kan, mau ngapain Pak? Saya kooperatif dah, Bapak mau geledah rumah saya. Nih tembok nih keras nih, ini batu bata Pak. Nih kalau mau bongkar rapi-rapi. Sambil nge-live itu? Enggak, itu udah dimatiin karena udah valid nih. Udah valid. Ini tembok Pak, kalau mau dibongkar bongkar. Tapi ini rapiin lagi, soalnya masih ngontrak saya. Enggak, kita nggak sampai segitu kok, kita cuma klarifikasi aja. Takutnya kan mau mutasi rekening apa, saya masih siap gitu. Karena takutnya mereka masih curiga nih. Percaya aja kasih mutasi rekening, nggak mungkin langsung. Nggak mungkin, nggak nyampe 2 di. Iya, 1 kilo aja kan 5 M-an ya. Iya kalau 1 kilo berapa? Kalau sekarang berarti 2 M-an lah ya. Iya sekarang 2 sekian lah. Iya. 1 kilo. Ini 74 kilo. Iya 74 kilo. Nah terus itu nggak minta di take down dan sampai hari ini juga kontennya masih ada ya? Ada, cuma minta klarifikasi buat yang ngasih perintah.
Jadi minta di posting juga pada malam itu juga. Akhirnya bikin posting Akhirnya lagi. bikin, kasihan bang daripada nggak pada pulang gara-gara saya males bikin. Oh. Kan saya bercandain, kalau saya nggak mau bikin klarifikasi gimana? Jangan mbak, kita kan kerja doang. Terus aku kayak sedih gitu. Sebenarnya polisi-polisi yang di bawah tuh kasihan juga ya. Kasihan Iya, juga. karena harus jalan mau nggak mau. walaupun- Kasihan juga ya, udah jual sawah. Sekarang suruh datengin rumah Iya, orang. gitu. Tapi sekarang ke sawah lagi, nanam jagung. Terus maksudnya akhirnya dibikinin konten tuh jam berapa pagi gitu. Ya, bikinlah saya ceritanya. Hai guys, itu cuma konten ya, gara-gara lu percaya nih polisi jadi kasihan lo datang ke rumah gue jam 3 pagi. Kasihlah cetas di airdrop, dikirim ke atasnya sah. Dapat feedback, Mbak boleh nggak yang polisi datang ke sininya jangan ada. Ya. Lah ini ada. Kalau jangan ada Bapak jangan ke sini kata saya. Iya, artinya kita hanya mereport sesuatu yang kejadian. Iya, kejadian. Ya Mbak tolong Mbak. Akhirnya naiknya kan tetap ada kan? Enggak ada. Tapi lu kasih tahu di sini juga. Enggak, iya jadi saya potong dulu, udah kasih ke atasan, ntar kalau pulang saya bikin video baru gitu. Oh. Yang penting dia udah jalanin tugas dulu, Bisa kasihan. pulang. Bisa pulang. Jadi ngebelain dia lah. ya daripada dia nginep lagi, Lu juga repot kalau dia Iya. nginep. biar kelar udah pulang. lah. Nanti ada yang modus lagi. Tapi memang Mega ini selalu identik Bung Rin sama kepolisian. Jadi Oh, konten-kontennya juga banyak yang sebelum ini yang FYP tapi nggak sampai disamperin polisi kan. Iya, Tapi tentang polisi kan. saya aneh tahu bang. Saya tuh ngonten polisi udah dari lama banget. Cuma baru naiknya sekarang ini. Enggak, tapi dulu juga sering lah FYP tapi yang disamperin baru ini kan. Iya, dan ini juga nggak nyenggol polisi, Iya. nyenggol itu emas. Cuma Emas. emang berhubungan sama duit ya. Iya. Jadi serem deh. Tapi kalau ngomongnya gitu latar belakangnya kenapa tuh pertama kali keresahan utama Mega tuh ternyata tentang polisi gitu? Karena dari dulu dari kecil apa dari SMP apa ya? Udah ada bersinggungan. Sama Oh. oknum sih bukan sama polisinya. Oknum. Nah, Cuman banyak oknumnya. Institusi itu berapa persen oknumnya gitu Iya, lah. iya. Kalau kata Pak Manang hanya 10.000. Oh. Hanya 10.000. Banyak juga. Iya, iya, impactnya. iya. Kalau yang oknumnya itu apalagi di level-level jenderal kayak Sambo itu kan impactnya gede juga. Satu Ya. oknum merugikan berapa banyak orang. Tapi memang kita kan sebenarnya pernah ketemu juga sebelumnya. Memang saya juga pantau konten-konten Mega banyaknya yaitu satir-satir ke aparat lah ya. Iya betul. Waktu dibikinin acara ini, saya gini loh, kalau saya bikin acara itu selalu dikritik. Ya Rin, sebelum-sebelumnya kalau nggak ada ceweknya. Iya, nggak ada perempuannya. Iya, padahal kalau Mega nih sebagai komika perempuan ada acara nih, nggak ada komika perempuan, ya sah-sah aja ya. Sah aja. Heeh. Emang nggak ada kali gitu. Ya memang nggak ada kali yang cocok gitu, yang lucu Iya. ya. Konten itu dibikin udah lama ya, waktu itu Mega nggak berhasil tembus ke Stand Up Fest 2023 ya. Iya. Tapi istrinya Panji tembus. Jadi Panji percuma nih, Bang Panji ngomongin soal pemerintah anti rezim, padahal dinasti di stand up comedy sendiri terjadi dinasti gitu. Ngomong gitu kan soalnya. Iya. Dan ketika kasus mensreanya Panji Netflix itu naik, itu Orang digoreng. Pakai video saya. Pakai video kamu ya. Iya. Naik lagi. Naik lagi, tapi saya bilang jangan pakai video saya. Saya dibayar buat hari itu doang. Kalau mau bayar lagi, boleh diupload. Jadi buzzer-buzzer yang pro rezim, pro pemerintah pakai video itu untuk menyudutkan Panji gitu loh. Iya. Padahal itu video udah 2024 ya? udah 2 tahun lebih ya kan. Tapi itu keresahan Mega kan? Itu lagi Bang, balik lagi satir sebenarnya. Ya satir juga keresahan lah. Iya, tapi sejujurnya karena satir kan butuh korban. Nah, buat korbannya muter tuh. Nah, sebenarnya tujuannya tuh nyindir pemilihannya. Dan saya tahu bukan Bang Panji yang pilih. Oh iya. Cuman kan komedi kan yang penting lucu kalau kata Bang Panji. Benar. Yang penting lucu. Tapi Sisanya itu- Dimaafkan. Tapi itu lucu banget. Lucu, Dan lucu, kayaknya lucu. Panji sama Gamila nggak tersinggung sih soal itu. Enggak pastinya. Cuma gara-gara aku itu dia diserangnya banyak banget, jadi ngerasa bersalah gitu. Udah ketemu sama Gamila nggak setelah itu? Belum, cuma chat. Dia nggak masalah kan? Udah pas selesai. yang Udah selesai.
nanti naik lagi kasihan lagi. Udah selesai. Yang penting kan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kenapa sih Mega pernah ngerasa nih, gue nih kok jadi kayak maksudnya gini, kok gue nih sering viral untuk hal-hal yang aneh gitu, pernah ngerasa nggak? Iya lagi. Kayak aku tuh, tapi itu kan konteksnya stand up ya bang. Aku masih seneng lah kalau viralnya karena stand up. Oh berarti potongan stand up karena ya udahlah itu stand up. Ini konten loh. Aku takut kalau konten yang nggak ada karyanya, maksudnya yang ya karya juga lah. karya itu. juga. Cuma kan kalau konten kan segitu, kalau stand up tuh kayak wah gitu. Iya. Aku seneng kalau stand upnya viral. Tapi kalau konten-konten kayak gini viral, aduh. Jadi masih, Nyusahin. by the way, masih ngarep nggak tampil di Stand Up Fest? Masih. Terakhir tampil kan? Udah. Oh ya, udah berarti udah oke dong. Udah oke, udah pernah ngerasain. Jadi artinya keresahannya udah nggak lagi kan? Itu juga titipan anak-anak kok yang nggak pada naik. Lu bahas aja, bahas, berani nggak? Lah berani gua mah. Jadi lu dicadiin alat anak-anak Tumbal, lu yang tumbal lu. Iya, tapi orang-orang yang di daerah juga banyak yang komen makasih gitu. Kayak udah mewakili gitu. Oh iya. Memang jadi ikon perlawanan stand up Indo. Stand up Indo perjuangan. Iya. Tapi sekarang Pak Ajis udah bagus. Jambore udah pakai buku. Jadi Mega Jambore tampil juga? Nggak tahu saya. Oh belum Belum tahu. Tapi ngisi buku open mic. Oh, nah saya itu jarang bawa. Tapi saya keliling. Tapi kan nggak ada buktinya. Iya, ya udah. Ada buku absen gitu sekarang? Ada sekarang. Kalau dibiasain begitu sekarang? Iya. Oh, jadi kalau mamanya kayak pramuka dulu ngumpulin apa gitu. Iya, kayak dulu kalau mamanya kita di sekolah Islam tuh tiap bulan puasa itu harus Buku taraweh, kegiatan. buku kegiatan taraweh. Iya, kayak gitu. Kita nanti nilainya lebih bagus Iya. gitu. Oh, gitu sekarang. Jadi ada kuotanya, kalau nggak pernah open mic kenapa lu harus tampil di Jambore Jadi gitu. Ada lebih benernya adil. juga sih. Iya, Jadi lebih lebih adil ya. Jadi jelas lah, jadi lebih kuantitatif gitu kan, bukan lu lucu kan kualitatif ya. Iya, kalau Tapi rajin. Rajin ini dan pasti pecah gitu lah, udah pasti pecah. Jadi belum tentu kepilih gara-gara nggak jarang bawa buku. Jarang nih. bawa buku, lupa. Malu Tapi itu ngurusin kesalahan anak. saya, jadi nggak apa-apa kalau Nggak nggak apa-apa, kepilih. jadi nggak akan lagi bawa-bawa istri dari foundernya. Ya Allah, ya Allah. Nah ini juga sama. Jadi 8 Agustus tuh udah ngontak Mega dulu. Jadi kita tuh memang gara-gara gue tuh di brand sebagai komika aktivis, padahal gue juga bukan aktivis gitu, hanya sering concern aja dalam hal-hal politik. Wah bikin ini kayak yang kita bikin yang waktu roasting Uceng, Iya. nggak ada perempuannya, so Iya, kita dihantam waktu itu. dihantam. Akhirnya Dihantam. ini kita coba lah. Tapi kan tetap harus lucu dulu dibanding perempuan dulu ya kan. Betul. Nah ini aku kalau dari aku jeleknya adalah aku tuh nggak terlalu aware sama apa yang terjadi di sosial media. Jadi aku kalau naruh kayak promo yang kayak acara kita sama Uceng. Nah itu nggak tahu tuh ada dinamika baru dikasih tahu. Jadi aku kayak suka telat kalau mamanya ininya kayak apa mungkin apa ya menanggapinya gitu. Kayak tiba-tiba kayak sekarang nih ada Coki terus Pak Asem dihantem. Kenapa tuh ngasih kesempatan buat pro rezim gitu. Nah, aku tidak tahu apa-apa. Terus baru diceritain nih kita diginiin. Oh ya sudah. Ya, tapi ya apa yang cara menanggapinya harus gimana? Kan ya memang kita buat semuanya sebenarnya. Ya supaya acaranya nggak anak abah banget. Ada gue, ada Tom Lemong, nggak acara anak abah ya, ada Cokinya gitu loh. Ada Mega juga bukan anak abah kan? Bukan ya. Walaupun waktu itu pernah bareng-bareng kita di acara kampanye, tapi bukan kampanye anak abah itu kan? Bukan. Kan pernah kan kita bareng-bareng Iya, itu. pernah. Lebih ke kita nggak suka 02 gitu. Iya. Nggak juga. Nggak juga Ya. nggak pro kemana-mana saya. Waktu itu. Cari aman lu. Orang saya ini kagak berkasnya lagi pusing Lagi bermasalah ngurusin berkas ya waktu itu. Jadi anak 3 kagak bisa pemilu saya gara-gara berkas itu tuh Nggak bisa. kabupaten. Nggak bisa. Oh. Iya, Jadi saya nggak milih dah hari itu. Iya, lagi pula pusing ya. Gua nggak kepikiran itu single parents punya anak 3 tuh pasti. Paling tua umur berapa? 12 baru masuk SMP. Aduh. Oh. Lagi SMP. banyak kebutuhan ya. Iya. Nah, itu dia soal kebutuhan. Dengan Mega sering viral apa itu justru membantu kerjaan, karena kan nggak mungkin juga Mega yang sering ngeritik aparat apa. Nih gua endorse nih kritikan aparat lo. Endorse produk misalnya produk apa
facial, ya kosmetik, enggak juga kan? Enggak. Brand nggak berani masuk sebenarnya. Iya, Lebih ke makanya nggak berani. viral doang. Iya, Apa viral keuntungan directnya buat Mega? Nggak ada. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Cuman aku tuh pengen keluarin itu Iya, gitu. tapi viral terus gitu. Bahkan gua nggak mau ngomongin aparat lagi, masak. Sekarang masak. Belanja ke pasar. Iya gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti ada ya brand yang masuk ya, entahkah Superindo Department Store Iya, ya nih, tolong nih. sayur, Iya, buah-buah, iya. raja buah. Ya, total buah segar, Total Alfresh bisa nih endorse nih. Sayur box. Nanti kami Astro. Talk of Life, ya. Astro tuh. Ya, Talk of Life dapatlah 15% lah ya manajemen fee. Kenapa langsung ke sana? Tapi udah ada masuk belum dari konten masak? Sayur. Udah ada. Sudah. Akhirnya. Tapi emang alhamdulillah. orang ngirim aja, saya kirimin sayur, bukan dia jualan sayur. Emang dia pengen sedekah aja. Tapi lumayan kan, jadi ngirit uang belanja berapa minggu gitu Bener. kan. Sayuran. Tapi tetap aja kan sambil memasak juga memasak isu kan? Ya kan yang terakhir itu. Itu terserah orang mikirnya dah. Ayo, pastilah itu. Aku nggak mau menegaskan sekarang. Iya, karena art itu tidak perlu dijelaskan. Ya. Aduh. Menarik. Soal anak-anak nih yang 3 itu 12 tahun, perempuan laki. Perempuan Terus 6 tahun. Yang 6 tahun 4. Berarti yang sekolah udah yang 6 3 semuanya sekolah. Tahu nggak bahwa profesi ibunya ini konten kreator gitu? Yang gede udah tahu. Terus maksudnya temen-temennya juga tahu nih ibu gue si Mega. Dia bangga atau enggak? Dia kadang bangga, cuman kalau ada viral-viral itu dia tahu duluan daripada saya. Ibu dibahas loh gitu. Jadi teman-temannya ngasih tauin ke dia ling. Ini Ini bulu gitu. Iya, malu kenapa? Yang terakhir gitu juga. Iya. Malu disamperin polisi gitu. Iya. Terus kan dia kan nggak tahu itu kan posisi jam 3 pagi kan. Tidur dia. Tidur. Saya bangun dia udah tahu. Bunda emang semalam ada siapa gitu. Oh, manggilnya apa ibu? Apa? Bunda. Aduh. Ada polisi lah, polisi ngapain kesini nggak nanam jagung? Udah gitu juga, udah iseng juga anak. Iya, dia untungnya dia tidur bang. Kalau bangun asbun banget mulutnya, saya ngeri. Polisi datang semua ditanyain. Temen saya maaf, dia emang jelek. Dia datang temen saya, itu siapa bun? Temen bunda namanya Tobi. Kok Om Tobi mukanya kayak siput? Maksud saya itu mulutnya asbun banget. Jadi bahaya kalau dia bangun Untung ada tidur, polisi. untung tidur. Kayak anak lo. Nah, anak saya cuma teriak-teriak hidup Jokowi doang. Lebih bahaya itu. Jadi bahaya ya hidup Jokowi. Ekspresi itu. Jadi ekspresi yang 12 anak-anak. tahun ini kan kalau anak sekarang 12 tahun sudah terpapar sosmed pasti ya. Kalau kita larang bikin akun pun dia bikin sendiri pasti gitu. Sebentar, aku juga mau tanya nih, anaknya Mega ada yang terima MBG nggak di antara 3 itu? Satu yang SMP. Yang SMP udah nerima. Gimana katanya? Bye-bye aja. Bye-bye aja. Alhamdulillah. Dari kelas 6 dia udah dapet. Oh. Kelas 6 SD. Nggak ada kisah-kisah dia si Asbun ini. Adanya waktu bulan puasa. Oke. Bulan puasa terus libur dia komplain karena dia harus datang ke Ngambil ya? sekolah. Ngambil. Ngambil. Iya. Padahal itu hari libur. Oh. Kataku nggak apa-apa, nggak usah diambil kalau kamu mau libur. Terus harus diambil lah bunda katanya, kata gurunya. Terus harusnya diambil akhirnya. Akhirnya diambil, terus isinya tuh buat seminggu gitu. Yang Yang kering-kering itu. MBG kering Kering, itu yang roti. biskuit gitu-gitu. Roti kayak kacang polong kayak gitu-gitu. Terus Mega sempet angkat jadi konten nggak? Enggak. Enggak ya. Soalnya dia penerima lagi. Penerima manfaat nggak apa-apa kan? Berarti ada yang menerima manfaat. Yang penting tidak keracunan. Iya, tidak keracunan. Cuman dia tuh kayak ini kan bulan puasa, terus buat buka. Tuh dia komplain kayak ini kenapa makanannya kayak gini gitu kering. Oke. Terus enggak ini buat seminggu juga enggak worth it gitu loh. nggak Dikali cukup, 15.000. nggak cukup. Oh, iya. Kayak ini kebanyakan motongnya ini. Jadi kerasa ya sebagai seorang single mother yang anaknya menerima manfaat, menurut Mega itu banyakan motongnya ya. Iya, banyakan motong yang enggak worth it 15.000 segitu. Nggak mungkin lah jadinya kayak gitu ya. 15.000 di tangan istri yang tepat. Eh. Enggak ya, bercanda. Kalau Iya. kita pasti buahnya nggak mungkin sepotong gini. Aku juga bikin bekal suka, cuman ini kayaknya terlalu banyak deh. Tapi Mega kerasa nggak sih setelah menerima MBG itu, nah kita cobalah ini melihat sisi baik rezim ini yang didukung beliau ini kan. Ada nggak, maksudnya nggak harus ngasih uang jajan lagi gitu. Tetap ngasih. Tetap jajan. Karena nggak dimakan juga kebanyakan anak-anak.
teman-temannya juga. Teman-temannya MBG-nya, sering, jadi dia makan yang menurut dia mau aja. Jadi tetap ngebekelin anak uang jajan atau ngebekelin terpisah gitu. Tetap ngebekelin uang jajan, ngasih buat sarapan beda, buat makan siang beda. Padahal kan harusnya kan konsepnya itu juga mengurangi kos dari kos rumah tangga, harus ngebekelin jajan gitu. Nggak jalan ya. Sebenarnya itu kan bagus ya, tapi menurutku di tempat 3T aja. Anak-anak di swasta jarang ada yang makan. Gitu ya. Iya, jadi mubazir, daripada dibuang-buang uangnya mending difokuskan kepada yang lebih membutuhkan iya, gitu yang ya. lebih membutuhkan. Jadi menurut Mega itu salah sasaran ya. Salah sasaran lah. Swasta dapat, terus banyak yang menolak, tetap dapat. Pokoknya harus. Kayak Karena harus kan anggarannya dapurnya tetap harus eksis. Iya. Bahkan libur pun harus menjemput. Iya, libur. Terus sekolah sama dapur bagusan dapur. Sekolahnya mau hampir ambruk, dapurnya Iya. mau bagus ya. Lele mentah. Dapur buat ngapain kalau bukan buat masak? Iya, Ngapa ngasih betul. bahan mentah? Iya. Sashimi apa lu bilang? Iya. Lele Sashimi lele. Terus gimana nih? Gini loh, kalau gua lihat sih tadi dari sisi endorsement, sisi produk juga kemarin dapatnya sayur juga lebih ke orang sedekah yang bilang Mega. Nah ini gimana nih sebenarnya, kalau bagusnya kan kita viral terus ada manfaat direct yang kita benefit atau profit yang kita dapat tuh. Jadi Mega gimana nih ngerasanya, gimana ngolahnya? Kalau off air tetap jalan tuh. Off air jalan. Cuma memang brand nggak ada yang berani masuk. Jadi selama ini pemasukan dari off air itu ya? Iya, off air kayak bikin apa ke special show pernah gitu. Atau diundang sama kami gitu? Oh iya, Salah satunya lah. Salah satunya ya itu aja. Gitu. Memang viral juga nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya ya? Cuman didatangkan polisi doang. Sebenarnya teman-temanku udah banyak yang ngasih tahu kayak lu ngapain sih gitu-gitu, nggak ada duitnya. Viral doang, bahaya, nanti ada yang nyiram gitu-gitulah. Terus nggak tahu ya Bang, namanya kita kan stand comedian ya. Kita selalu pengen ngomongin keresahan kan, nggak cuma lewat stand up, lewat konten gitu. Memang resah kan Mega terhadap 74 kg yang nggak ada yang ngaku itu kan sebenarnya. Kita melakukan satir untuk gara-gara itu kan sebenarnya. Dan viral gitu dan menyita ini publik gitu. Istri saya sampai bilang, ini bukannya orang yang kamu ajak nih tanggal 8. Iya. Aku juga, oh iya kan. Kalau Bang Sam nih sebagai mantan presiden, Iya. stand up udah sebegininya sampai banyaklah intimidasinya gitu. Menurut Bang Sam, kita sebagai stand up comedian tuh harusnya gimana nih biar terhindar dari intimidasi ini? Pertanyaan bagus tuh Pak Sam. Iya. Ya artinya sebenarnya yang paling bagus sih kalau intimidasi sih sebenarnya itu balik ke kitanya punya nyali atau enggak. Gua sendiri nggak pernah ngewajibin orang, ya lu lawan aja gitu. Kalau memang nyalinya udah nggak sampai ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa juga gitu loh. Jadi tetap harus jadi diri kita sendiri. Kalau saya memang tiap hari memang di depan TV tuh ngomel-ngomel sama rezim. Ini kurang ajarnya anjing lah ini pokoknya gitu. Artinya ketika saya di panggung dan saya di rumah itu sebenarnya orang yang sama gitu. Jadi Mega yang soal 74 kg dibikin konten satir juga sebenarnya itu mewakili diri Mega sendiri kan. Sebagai ibu-ibu aja. Iya, sebagai ibu-ibu ya kan. Dan kalau saya di tempat Mega juga ini ya sorry ya agak masuk ke pribadinya Mega. Seorang ibu janda artinya ini menghidupi 3 orang anak ini kan. Saya juga nggak bisa di hidup Anda lebih berat lah daripada saya gitu. Artinya luar biasa masih berani ini. Saya sih mendukung, tetapi di titik bahwa kalau Mega udah nggak sanggup disamperin polisi jam 3 subuh saya belum pernah loh. Sevokal-vokalnya saya itu luar biasa gitu. Kalau Mega nggak sanggup ya saya juga wajar gitu. Iya. Anda pernah nggak didatengin polisi jam 3 subuh ke rumah Anda? Enggak kan? Enggak pernah. Artinya cobaan yang Mega hadapi itu lebih dibanding kita lebih gitu. Artinya itu sesuatu yang kalau Mega nggak nyaman ya walaupun di situ berarti rezim udah berhasil juga membungkam Anda gitu loh. Iya, menang dia. Iya. Artinya gini loh, bagusan sih sebenarnya gini. Mega contoh lah ke Bang Panji nih. Udah pernah dipanggil Toraja, udah pernah dituntut ke Polda. Tetapi tiket dia laku juga tuh di Indonesian Arena. Nah minimal Mega harus dapat tuh itunya gitu. Iya betul.
Udah diajak main film nggak? Pernah main film. Nah itu kan lumayan tuh. Bentar lagi juga ada yang tayang. Mantep. Jadi udah berapa main film berapa kali? 4. Kan udah lumayan tuh. Terus aku nulis buku juga, pengen bikin spesial juga. Wah. Memang aku tuh dari dulu idolain Bang Panji kan. Iya, Aku iya. pernah bilang ya Allah aku pengen kayak Bang Panji. Bener berurusan sama Polda. Satu-satu. Iya, satu-satu lah. Iya, kan Jadi setidaknya ada yang sama dulu, satu dulu. berurusan sama Poldanya udah. Ya sekarang aku lagi nabung buat beli kebo. takutnya Iya. jaga-jaga. Iya. Namanya doa dijabah, kita nggak tahu yang Iya. mana, nggak spesifik. Iya memang doa ternyata harus detail kan. Iya. Tapi gini loh, sebelum kenal Mega jauh juga, waktu gua bikin acara di Tebet bareng, ini anak lucu banget gitu, dia ngomongin soal pendidikan anak di situ. Ya artinya kan memang dari keresahan Mega nih membesarkan 3 orang anak nih kan nggak enteng juga gitu loh, apalagi sendiri. Waktu di Tebet itu aku bahas sebagai seorang anak malah Bang, Iya, bukan iya. sebagai ibu, sebagai anak yang diberi nama Mega dari orang tua karena bapak PDI garis keras yang itu. Oh iya, memang dasarnya dulu PDI garis keras ya. Iya, bapak saya ikut andil Jokowi 2 periode. Oh iya. Jadi, PDI semua yang didukung. Makanya nama saya Mega. Dari Dulu- Megawati ya. Iya, dulu waktu mama saya hamil saya cerita dari kakak-kakak kan. Katanya dia mimpi salaman nama Megawati. Jadinya pas lahir, pas lagi nyari nama udah Mega aja gitu. Oh gitu. Mega Salsabila biar ada ininya ya. Biar nggak Soekarno Putri enggak kan? Enggak, ada nama bapak saya di belakangnya. Apa? Suparli. Oh, Saya jadi ada. ada sebenarnya ada. Oh, iya. Nah terus kan gini, di akhirnya kan kita bikin acaranya tuh gimmick lah ya, kabinet bayangin dan masing-masing tuh punya jabatan gitu. Tadinya tuh Mega itu dijadiin komisi perempuan sama saya, terus dia sendiri yang minta bisa Kapolri nggak bang? Kan gue mantan presiden, lu menteri kegelapan, Ferry Amsari ketua Mahkamah Konstitusi, tapi nggak ada Indonesianya semua. Iya. Jadi kita secara hukum aman, bukan mau mengkudeta. Kadang sekarang kan takutnya gitu. Kita bikin acara dengan gimmick kabinet bayangin, wah lu mau kudeta ya? Gitu takutnya dari kasus Mega juga. Terus saya konsultasi lah dengan Ferry Amsari yang pakar hukum beneran kan. Gini aja bang, jangan pakai Indonesianya gitu. Jadi dibikin Komisi Perempuan Peduli Polisian gitu. Mega di situ nanti terserah tuh nanti mau ngolahnya kayak gimana ya. Nggak berhubungan langsung juga boleh. Nah, ketika naik nih posternya diserang, soal Coki diserang. Nah, soal Mega juga ada yang komen tuh. Ada juga. Ada komentarnya tuh, lu Mega nggak bawa-bawa nama polisi, lu nggak makan ya? Enggak coklat, enggak makan. Nggak coklat, nggak makan. Oh. Gua nggak tahu tuh orang siapa, tapi kok dia ke-trigger gitu loh. Enggak, dia itu udah langganan. Kok sama dia jadi gue tuh selalu mantau tuh yang ngomentarin David kayak kemarin yang ngomentarin Coki, yang ngomentarin dia sama dia direspon juga. Nggak, tanpa gue suruh kan, lu ngerespon nggak ngomentarin gue nggak makan ya. Wah terus lanjut tuh gue biarin aja. Jadi tuh siapa tuh orang tuh? Enggak tahu, kayaknya itu dia kayak punya akun 1000 dan komennya selalu kayak gitu template. Tapi beda-beda akun. Jadi sebenarnya itu buzzer bayaran lah ya. Mungkin aku nggak tahu itu buzzer bayaran atau emang keluarga dari suatu institusi tertentu. Pokoknya gitu aja. Setiap Mega muncul di mana dia komentarnya gitu. Iya, tapi kalau aku bahas yang lain nih, wih keren gitu, orang yang sama. Tapi tetap komen. Tetap komen. Oh. Pokoknya kalau aku bahas polisi nggak makan, besoknya aku bahas MBG. Nih. Nah gini dong gitu. Oh. Iya. Fans polisi Coba, ternyata fans coba polisi. Anda sebagai Kementerian Kegelapan, nah itu orang tuh apa sih orang itu? Orang kayak gitu tuh ada nggak? Atau itu dimobilisasi atau memang ada orang-orang organik dan goblok gitu loh? Dia cuma satu kan? Orang itu satu Kayaknya atau rame-rame? Kayaknya orangnya satu tapi punya akun banyak. Oh. Karena template bahasanya mirip. Template bahasanya mirip. Ya, ada yang udah nempel aja di Kementerian Kegelapan juga ada sempet kayak gitu. Enggak, maksudnya orang kayak gitu tuh organik dan goblok Apa dipelihara atau sama orang? dipelihara gitu loh menurut lu? Kayaknya emang passion aja biar seru aja hidupnya gitu. Iya, kalau dipelihara ya bisa jadi. Tapi awalnya memang suka ngomong kayak gitu aja. Ada lagi Mas Em yang bener-bener bela hardcore 02, bener-bener hardcore, terus habis itu pakai akunnya
pakai akun nggak jelas, terus habis itu mukanya tuh muka-muka anime biasanya. Terus habis itu ya dia setiap ada kita ngomongin sesuatu yang buruk tentang 02 dihantem pasti. Tapi kalau mamanya di Kementerian Kegelapan tuh ada kasusnya tuh cuma satu dia doang dan nggak ada yang lain gitu yang ngikutin kayak di belakang-belakangnya. Kan itu kan memang berarti emang passionnya saja. Passionnya aja ya. Passionnya aku ingin membela. Ya itu Pak gara-gara Prabowo. harga kuota sekarang murah jadi banyak komen gitu. Iya. Coba kalau mamanya ngepost tuh harus ke kayak dulu mungkin ke wartel gitu nggak pasti dikit yang kayak gitu harus bayar. Iya, harus ke warnet dulu. Wartel gitu. Sebenarnya Facebook itu udah ada dari tahun 2006 2007 kalau nggak salah ya. Ya tapi penggunanya masih pengguna PC gitu, belum kayak sekarang gitu. Iya, semua banyak. Jadi orang-orang yang terpapar internet tuh dulu orang kantoran sama orang-orang yang suka nongkrong di warnet. Kalau sekarang kan tukang sayur punya HP, semua punya HP, udah nggak bisa terbendung dan Iya, nggak mungkin kalau mamanya dulu 2007 ada apa komunitas di Facebook, komunitas satpam ganteng, nggak mungkin ada, tau nggak sih itu ada Mas? ada ya. Ada. Jadi maksudnya komunitas-komunitas kayak gitulah lucu-lucu. Kalau mamanya dulu nggak mungkin. Kalau sekarang kan makin terbuka. Ya itu kan kayak Apos juga kan sebenarnya mirip gitu kontennya Mega sama kontennya Apos, hanya beda topik aja. Kalau Mega tuh satir-satirnya ke aparat, kalau Apos tuh soal kepungli, tapi dia bergaya bahwa dia preman beneran. Tapi kalau Apos kan disangka preman beneran tuh ada yang Iya, nyangka ada dia yang nyangka preman beneran Nah, gitu. Mega juga ada yang nyangka dia punya emas beneran tapi polisi aja gitu. Iya. Harusnya Mega nih main di Facebook Pro kayaknya. Oh, iya, Baru ada. bikin aku. Iya, jadi bisa jadi AdSense kan kalau di Facebook Pro. Telat bikinnya. Iya. Coba yang kemarin bikin. Udah nyayur tuh. Tapi itu Facebook Pro tuh makin kacau sih. Makin kacau gimana maksudnya? Jadi ada orang selingkuh apa kepergok, ternyata itu main. Oh, maksudnya ini apa? Settingan. Ada Settingan setting, gitu. Terus orang kurang ajar sama mertuanya diusir. Udah kayak gitu. Dia rame ya. Tapi dibikin tag kameranya itu kamera amatir gitu, Iya. sehingga orang nyangkanya itu nggak settingan. Oh. Semoga menginspirasi Mega. Iya. Tapi yang kalau didatengin tuh nggak settingan loh bang. iya, gue percaya. Jadi yang itu CCTV atau live-nya Mega sih itu? Live. Karena alarm Kan dari motor atas bunyi. pertama ya? Iya. Dari atas kan? Karena aku kira runmore itu. Hmm. Terus aku take down kan. Udah aku take down pas aku tahu itu polisi kan. Hmm. Ternyata Instagram itu mirror ke Threads dan mirror ke Facebook. Oh, karena settingannya begitu. Iya, aku take downnya cuma dari Instagram, di threads-nya tetap, di Di- Facebooknya. Ternyata besoknya udah nyebar semua, udah Apa? wah, udah rame banget. Tapi ya salah sendiri itu kan real. Iya. Kan Iya. real. Artinya kita sebagai warga negara melakukan Instagram live itu bentuk dari pertahanan kita kan. Perlindungan diri. Iya kan kita takut juga. Iya, fair kok. Fair kok. Lu sebagai Kementerian Kegelapan tuh fair kan, nggak ada masalah ya rezim lu di kayak gini gitu. Nggak ada masalah. Pak. Rezim saya baik. Rezim saya baik, tahu di telepon kayak gitu. Tapi gimana Mega ikut di 8 Agustus ini, excited nggak kita? Mau ngomongin apa nih kira-kira? Yang biasanya sih aku yang deket-deket, yang terjadi baru kemarin. Ini udah jadi materi banyak ini. Ya, mungkin ya aku pengen bahas itu banget karena seumur umur aku hidup nggak pernah tuh didatengin jam 3 kayak kayak ngapain gitu. Iya. Terus juga kayak menurut aku hal-hal kayak gini tuh nggak perlu dilakuin. Jadi aku resah banget sih sama ini. Sebenarnya bagusnya gimana sih tindakan polisi, nanya aja ya DM atau itu maksudnya apa, atau nggak perlu lah sampai datang lah ya. Pendekatannya beda pas polisi mah. Iya sih. Tapi aku mewajarkan. Tapi menurut gua jam 3 subuhnya itu suspek sih. Maksudnya itu ada bau-bau intimidasi. Walaupun datangnya sopan-sopan, harusnya kan jam kerja aja, jam 9. Kalau jam 3 subuh tuh walaupun bahasanya tidak intimidatif, dari pemilihan jamnya itu udah intimidatif, benar nggak? Ganggu Lah. mengganggu. Artinya gua bisa datang kapanpun ke rumah. Rumah. Dan kok bisa ketahuan rumahnya? Kan pasti ada cyber. Ya artinya kan dipantau nih selama ini. Iya pastinya dong. nanya Pak RT dulu itu pasti. Iya tapi Pak kan RT. Mega pernah dengan sadar nggak gue tinggalnya di daerah sini? Enggak Posting. pernah.
Dan itu juga kasusnya baru pindah kan? Baru pindah banget seminggu. Anjir, ngerti bro. Iya. Ya Tapi kan kan baru mereka punya teknologi. betul. Tapi Mega pernah posting nggak bahwa Mega baru pindah rumah? Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak Iya. pernah posting. Ya walaupun punya teknologi berarti Anda dipantau. Tapi ini kelihatannya keuntungannya kalau wajahnya kelihatan dan tidak anonim Pak Sem. Jadi kalau kenapa-napa orang tuh tahu. Kalau anonim coba, Mega waktu itu anonim terus habis itu diciduk itu mungkin bisa kemungkinan langsung diciduknya tuh ada. Iya, kayak The Kerupuk kemarin Iya. kan diciduk. Oh iya ada. Jadi ya. sebenarnya aman nggak aman sih. Iya. Bagusan kalau memang mau vokal ya udah nggak usah anonim, sekalian kita nggak pengecut juga, dan lebih ke keamanan karena Mega jadi dijagain Jadi sama tahu. satu Orang jadi tahu. tahu. Dan kedua Mega Kalau tuh ngilang, dijagain tahu. sama netizen gitu Iya. loh. Kalau anonim kita juga nggak tahu kan siapa Iya. di baliknya. Iya betul. Setelah yang konten itu ada nggak konten lain yang masih cari gara-gara habis itu? Nah aku tuh nggak tahu. Ini konten ini cari gara-gara. Iya, aku tuh nggak tahu yang mana yang berpotensi untuk masuk penjara tuh nggak tahu. Tapi berarti kan memang membuat konten seperti itu kan bukan disengaja. Ayo saya pengen ini menjadi viral gitu, gak ada kan? Sejujurnya aku setiap konten aku tuh riset dulu. Iya. Bang. Aku riset, aku cari bahasa yang paling halus. Iya. Nggak kayak yang kayak Salim Doer, Iya, yang gitu. Aku Salim nggak Doer. begitu. Salim Doer mah Intel kalinya tuh. Iya kayak Telanjang dada. Goblok terus diludahin pula. Iya. Ngomong K-word Iya. udah berapa kali tuh? Iya. aku tuh cari bahasa yang paling halus, yang paling mudah dimengerti, yang paling aman menurutku. Dan beside yang terakhir soal satir itu, sering juga kan konten-konten terhadap kritik atau komentar terhadap kebijakan publik yang viral kan. Misalnya polisi baru begini, langsung komen. Itu bukan satir kan, bener-bener komen aja kan. Iya kan? Kayak misalnya satir juga jatuhnya apa bukan ya? Kayak misal gini, ada polisi jadi bandar narkoba, terus lu kaget, lu tuh orang mana sih? Enggak, itu bukan satir. Itu lebih bukan satir ya? bukan. Lebih ke udah ngomong gitu. Iya, ngomong gitu tapi dengan gaya bahasa sarkas gitu. Ya, kalau yang kemarin itu kan pura-pura bener-bener Jadi pemilik emas. menjadi pemilik emas gitu. Ada konten parodinya gitu loh. Mungkin lain kali dikasih hashtag parodi kali ya. Tapi jadi kurang Pak Sem kalau Iya. kayak gitu Iya, ya. polisinya Ketika juga nyaranin gitu. ketika art harus dijelaskan Nah, tuh. iya. Makanya bukan Arswendo. Rendra pernah bilang ketika profesor atau ilmuwan menulis sebuah disertasi berhalaman-halaman, seorang penyair cukup 2 baris saja gitu kan. Ketika Hairil Anwar ngomong aku ini binatang jalang, nah itu artinya gua melawan pemerintahan Belanda gitu. Sedangkan misalnya kayak ilmuwan saat itu bilang dia bikin disertasi bahwa penjajahan itu salah, gimana melawan yang harus dengan ideologi gitu kan, panjang. Kalau kita kan artistik ya, gua nggak suka kayak gitu kan. Jadi memang kalau dijelaskan konsep dari artnya jadi hilang gitu. Tapi resikonya ya itu didatengin jam 3 subuh. Bener. Tapi ya selain yang 8 Agustus nanti ada Mega, ada Coki, ada David Nurbianto, ada Ajis 2000, ada kita berdua, ada Ferry Amsari, ada Tom Lembong, ada siapa lagi? Rocky Gerung, ada Rocky Gerung. Jadi kita bareng-bareng lah. Ada yang talk show, kita tetap di jalur komedi aja. Nah, Mega nih ke depannya selain lagi nulis untuk spesial, lagi nulis buku juga ya? Iya betul. Judulnya? Percuma lapor polisi. Nah, itu mudah-mudahan bukunya bisa bestseller gitu. Iya. Pernah nggak sih ngalamin lapor polisi dan percuma gitu? Itu sebabnya saya begini, Bang Sen. Pernah apa dulu kasus? Pernah waktu saya masih remaja, minum-minum di pinggir jalan, Oh, ngeri juga ya. ditangkap tanpa alasan. Kayak kalau minum mereka juga minum gak sih, Om? Kayak masa gue ditangkap karena gue minum. Umurnya gitu. berapa waktu itu? Itu baru 18-an lah. Oh iya. Terus 18 tuh udah boleh minum belum sih, Rin? 21. 21 ya, mungkin Oke. itu kali. Mungkin itu. Terus dibawa, dia dibawa paksa, terus dia tunjukin foto orang tatoan. Lu kenal gak sama orang ini? Ini pasti temen lu kan? Ini dia tatoan. Gara-gara lu tatoan juga. Gak semua orang tatoan teman saya, Bang. Gimana dong? Jadi dulu pernah ditangkap polisi gara-gara Iya, mereka berpikir anak pang tuh saling mengenal. Kagak, kita nggak saling kenal.
Lagi pula kan itu jatuhnya kenakalan remaja. Jadi sebenarnya harusnya case-nya tuh lebih dibina daripada diintimidasi ya. Dan enggak, jadi orang ini mungkin kriminal atau apa. Oh. Jadi dia kayak nyari orang ini ke kita dengan menganggap kalau kita berbohong. Oh. Kita nggak tahu, kita dipaksa ngaku hal yang kita nggak tahu. Iya. Paksa ditonjokin, Waduh. ditonjokin Nah, itu tuh udah bocah-bocah Mega cowok. ditonjok juga. Enggak, aku suruh bersih-bersih. Berapa hari tuh nginep di Bersih-bersih sel? sambil lagi gitu. Tahu kan gitu sambil Nyapu, ngosek. nyapu. Intimidasi gitu juga. Umur 18 Oh, itu dibawa ke Dibawa mobil. berapa hari tuh nginep di sel? Enggak ada nginep, kita memang benar-benar nggak tahu. Terus dilepas gitu aja dilepas. Iya, jadi ada satu polisi ya, yang lain kan tadi oknum. Yang ini satu polisi bilang maaf ya, kita bukannya mau apa-apa, kita memang cari orang yang kebetulan ciri-cirinya kayak anak pang. Terus ya kan, oke lu nyari anak pang, oke anak pang itu kriminal, tapi apa lu pantas menghukum gua yang nggak kriminal? Kan itu nggak adil bang. Terus habis itu nggak didampingi pengacara juga ya. Iya, main tangkep kayak kita ngapain? Terus dilepas aja? Dilepas aja, dikasih nasi bungkus sih. Kasih nasi bungkus. Kayak ceritanya temennya Panji Iya, tuh ya. iya. Iya, si dikasih nasi Insen. bungkus. Iya, cuman kita nggak boleh request, udah ada nasi bungkus. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, ini jadi ini korban ini buat salah tangkep nih gitu Iya, ya. kayak ini lu habis dipukulin capek kan nih, makan Ah, ya iya. gitu kayak gitu kayak. Waktu itu belum pakai hijab ya? Belum. Belum. Masih tato kelihatan kemana-mana, jadi itu sebabnya dia nangkep kita seolah-olah dia teman kita. Jadi menilai orang dari hanya penampilan bertato Betul. tangkap aja. Itu Giliran dia ada yang jelek bilangnya oknum. Oh. Giliran anak pang ada yang jelek, semua anak pang sama aja. Kan kagak. Nggak bisa lawan. nggak bisa dijawab gitu. Ini teman enggak Pak, itu oknum doang gitu. Dia nggak bisa terima Oknum juga. Tidak anak- terima. Oknum pang anak kan ya? pang. Iya. Ya. Jadi 18 tahun Itu pertama kali tuh encounter Pertama kali. kekecewaan udah pernah diciduk sama Iya. aparat. Iya. Luar biasa ini. Terus Gue sembah dulu. Lanjut. Terus Lanjut. yang kedua itu tilang. Tilang SIM tuh sering Sering. bikin SIM sama nilang tuh kayak Mas turun kaki doang kagak boleh Pak. Gitu kayak besoknya digagalin lagi gitu. Oh, pas bikin. Pas bikin. Memang itu diarahin supaya Mega lewat biro Nembak. jasa. Emang dia Iya. dari awal udah bilang kalau mau cepet ada biayanya. Ya kan kayak yang motor kan tesnya kayak sirkus kan. Yang 8 itu. Iya. Angka 8 gitu kan. Iya. Padahal tuh dalam occasion apa lu dalam real world harus melakukan zigzag gitu. Iya. Kayaknya nggak Tapi ada. di kabupaten itu perlu. Oh, perlu juga. Karena jalanannya jelek banget. Ngindarin lubang angka 8 tuh sering kita. Tapi pernah tuh di Polres ternyata mana bener. gitu, ternyata polisinya gagal kan. Iya, polisi nggak bisa. Jenderal-jenderal kalau nggak salah. ya. Gagal. Dia menerapkan tes yang dia sendiri nggak mampu gitu. Berarti kan dia juga nembak. Ya itu dia. Masa dia tiba-tiba gagal tapi dia udah punya SIM. Iya. Terus jadi Mega itu kumpulkan itu jadi artikel-artikel dikumpulkan dalam buku judulnya Oknum. Oknum. Judulnya Oknum #percuma lapor polisi. gitu ya. Ada satu yang kejadian lagi yang Banyak KDRT. ya? Itu yang bikin aku tuh KDRT? Heeh. Mega jadi korban. Enggak, iya aku korban, aku lapor. Tapi nggak ditanggepin. Disuruh damai langsung atau nggak ditangkepin aja gitu. Disuruh selesaikan secara kekeluargaan. Kata Jelas, aku, jelas keluarganya yang bermasalah. kalau bisa diselesain di rumah kagak kesini saya Bapak. Ya Allah. Itu yang bapak 3 anak itu. Saya kan nikah 2 kali. Oh iya. Suami yang kedua. Berat ya hidup Mega ya. Semoga kedepannya ini saya terus Mendoakan lah pokoknya yang karena saya terbaik-baik. juga nggak bisa ngapa-ngapain sih, mau gimana juga ya. Jadi tapi mudah-mudahan buku ini bisa bestseller, bukan sekedar bestseller juga, tetapi mewakili orang-orang seperti Mega, karena kan konsep dari komedi selain mengungkapkan keresahan juga mewakili orang-orang yang setipe kita yang Oh iya. iya, artinya mungkin pernah jadi korban KDRT. Kalau ada materi itu bisa di bawah 8 Agustus tuh keren banget sih. Benar. Karena nggak semua orang punya melewati itu gitu. KDRT, lu pernah jadi korban KDRT? Enggak juga kan? Pelaku jangan-jangan sayanya nggak ngeh. Kan bisa aja kan. Iya, ya ada KDRT kan bisa verbal Iya. verbal juga. Oke, iya betul. Jadi di 8 Agustus ini Kabinet Bayangin mewakili perempuan yang peduli kepolisian. Betul. Mudah-mudahan acara kita ini
sukses. Mega juga sukses. Nanti kalau bukunya benar-benar udah launching, bisa lagi nanti promo ke sini. Siap. Kami siap bantu pokoknya. Ya, siap bantu. Itu dengan indie atau pakai publisher yang Ada penerbit. ya, artinya yang sudah belum mau nanti aja ya mungkin ya kalau Iya, kalau udah rilis. udah berapa persen nih? Udah saya setor, udah proses editor. Oh, berarti dari sisi Mega udah selesai. Naskahnya udah selesai. Tinggal dia editing, kasih ilustrasi dan Iya, sebagainya. Berarti kasih bentar lagi dong. cover. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan bukunya oke. Amin. Jadi nggak sekedar viral doang, tapi kita nggak menerima manfaatnya secara finansial gitu kan? Karena itu perlu juga kan. Aku sih berharapnya polisi yang pada beli, tapi nggak tahu mereka suka baca apa kagak ya. Ya, beli aja, yang penting mah. Mudah-mudahan ya. Masalah baca mah yang penting duitnya udah masuk ke Mega. Bukunya mau diapain kan? Iya. Ya udah. Pengennya dia baca. Kalau bisa ya bukunya itu mereka takut akhirnya diborong deh, ya kan? Tapi itu bakal didatengin lagi nggak sih? Ya enggak lah. Oh enggak ya. Takut. Tapi nggak tahu juga ya. Emangnya siapa gue bisa ngejamin gitu? Itu banyak yang udah direvisi karena penerbitnya yang ini jangan kayak. Enggak, artinya gini. Justru kalau udah lewat penerbit dan penerbitnya editor tuh kan ada dua, ada editor bahasa, masalah bahasa sama editor konten. Ya, jadi artinya kalau udah berhasil terbit berarti editornya udah berani nanggung jawabin. Nanti ada tim hukumnya juga pasti harusnya ya. Iya, itu udah banyak yang kebuang. Karena nggak lolos sama editor. Yang ini jangan ya kak, yang ini jangan ya kak. Gitu. Ya jadi tipis deh buku saya. Iya gak apa-apa, yang penting harganya tetap. Benar. Jadi mudah-mudahan bukunya booming. Dan acara kita 8 Agustus juga bisa sukses. Amin. Sampai ketemu nanti Mega 8 Agustus. Iya. Kita senang-senang bareng ya. Bantu juga promo tiketnya supaya sold out ya. Oke? Pada beli guys. Eh. Polisi pada beli. Iya. Jangan ke rumah saya, mending kesini aja 8 Iya, Agustus. jadi untuk Intel polisi semua borong deh tiketnya, gua mah nggak peduli. Iya. Iya. Karena kami udah aman, udah ada wakil pemerintah di situ kan. Oh iya. Wow. Halo. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di episode Talk of Life berikutnya. Bye.